Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Khulasah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Hasan Hitu. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang pembagian khobar berdasarkan faktor-faktor eksternal atau bi'tibaril qara'in. Al-khobar bi'tibaril qara'in ini terbagi menjadi tiga. Pertama, dipastikan kebenarannya. Kedua, dipastikan kesalahannya. Ketiga, diduga kuat kebenarannya atau diduga kuat kesalahannya. Nah, khobar yang diduga kuat kebenarannya atau diduga kuat kesalahannya ini nanti disebut dengan akhbarul ahad, yaitu informasi-informasi, berita-berita atau hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang terbatas, orang-orang tertentu. Tidak sampai yang meriwayatkan ini tidak sampai pada haddut tawatur, yaitu batas hadis mutawatir. Ini. Atau transmisinya itu bukan transmisi massa, tapi transmisinya itu terbatas atau tunggal. Ini disebut dengan akhbarul ahad. Yang perlu diperhatikan, khobar ini adalah informasi atau berita. Namun kalau khobar ini dinisbahkan kepada Nabi, maka terjemahannya lebih pas adalah hadis. Jadi berita atau informasi kalau dinisbahkan kepada Nabi maka diterjemahkan sebagai hadis, yaitu hadis ahad atau hadis mutawatir. Aku lu qaulan salisan ay aku lu qaulan salisan. Al khabaru ialah khabar, informasi atau berita, al madnunu yang diduga kuat, sidkuhu apa benarnya al khabar, au kadzibuhu atau salahnya al khabar. Akhbarul ahadi yaitu khabar-khabar atau berita-berita, informasi-informasi atau hadis-hadis yang ahad. Ahad ini transmisinya tunggal atau transmisi terbatas. Yang meriwayatkan itu adalah terbatas atau tunggal. Yang dimaksud dengan tunggal tidak sampai pada haddut tawatur, yaitu adadut tawatur, bilangan mutawatir. Idza lam yakunil khabaru, ketika tidak ada al khabaru, apa khabar? Informasi atau berita, mimma ialah sebagian dari sesuatu yukta'u yang dipastikan bisidkihi apa dengan benarnya ma au kadzibihi atau salahnya ma visuari di dalam bentuk-bentuk allati yang zakarnaha telah menuturkan kamiha terhadap aswar wa ghairiha dan selain aswar mimma dari sesuatu lam nadhkurhu yang tidak menuturkan siapa kamihu terhadap ma wa innama dan hanya saja karena ada apa al khobar muhtamilan ialah memungkinkan likullin terhadap masing-masing minas sidqi dari benar wal kadhibi dan salah fa inna kullan maka sesungguhnya apa masing-masing min sidqihi dari benarnya al khobar au kadhibihi atau salahnya al khobar yakunu ada apa kullan yakunu ialah ada apa kullan ini menjadi khobar dari fa'inna
Fa inna kullan maka sesungguhnya apa masing-masing min sidqihi dari benarnya al-khabar au kadzibihi atau salahnya al-khabar yakunu ialah ada apa kullan maznunan ialah diduga kuat. Wa huwa dan adapun al-khabar mimma la yuqta'u bisidqi au kadzibihi ini wa huwa dan adapun al-khabar khabarul ahadi ialah khabar ahad yaitu informasi atau berita atau hadis yang transmisinya ini adalah transmisi tunggal atau transmisi terbatas. Ini disebut dengan khabarul ahad. Wa huwa dan adapun khabarul ahad kullu khabarin ialah setiap khabar, setiap informasi, setiap berita atau setiap hadis lam yasil yang tidak sampai apa khabar li darajati tawaturi terhadap derajat mutawatir. Kalau hadis mutawatir adalah hadis yang transmisinya itu adalah transmisi massa, melibatkan banyak orang. Sementara kalau hadis ahad atau khabarul ahad ini melibatkan orang-orang terbatas. Nah, tidak melibatkan massa, tidak melibatkan banyak orang, tapi melibatkan orang-orang tertentu, orang-orang terbatas saja. Ini disebut dengan khabarul ahad. Bedanya antara khabarul ahad dan khabar mutawatir. Nah, khabar mutawatir ini ada kalanya sahih, ada kalanya hasan, ada kalanya dhaif. Kapan khabarul ahad disebut sahih, kapan disebut hasan, kapan disebut dhaif, dan ada kalanya ini maudhu nanti. Disebut dengan maudhu. Maudhu ini adalah palsu karena dibuat-buat. Fa in ghalaba maka apabila dominan ala dhannina atas dugaan kuat kita sidqur ruwati apa sidqur ruwat ini adalah jujurnya para rawi tidak berbohong ya. Sidqur ruwati apa jujurnya para rawi wa adalatuhum dan integritas arruat dan berintegritasnya arruat adalah ini adalah adil. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini lebih tepat dengan integritas, bukan adil-adil dalam bahasa Indonesia yang biasa kita ucapkan itu, bukan. Yang dimaksud dengan adalatuhum ini adalah integritasnya ruwat. Fa in ghalaba maka apabila dominan ala dhannina atas dugaan kuat kita sikurwati apa jujurnya para rawi wa adalatuhum dan berintegritasnya arwat fahuwa maka adapun khabarul ahad al khabarus sahihu ialah hadis sahih awil hasanu atau hadis hasan. Jadi kalau para perawinya itu kita menduga kuat bahwa para rawi dari hadis ahad ini adalah orang yang jujur dan berintegritas, maka nanti disebut dengan hadis sahih atau hadis hasan. Wa in ghalaba dan apabila dominan ala dhannina atas dugaan kuat kita ghairu dzalika apa selain itu sidqur ruwati wa adalatuhum fahuwa maka adapun khabarul ahad al hadisud dhaifu ialah hadis dhaif, disebut dengan hadis dhaif, hadis yang lemah. Wa in dhahara dan apabila tanpa atau jelas lana bagi kita kadzibur rawi apa dustanya para kadzibur rawi ini adalah dustanya rawi, orang yang meriwayatkan fima tentang apa, tentang sesuatu haddasa yang meriwayatkan, yang menceritakan siapa ar-rawi bihi dengan ma, fahuwa maka adapun ma haddasa bihi al khabarul maudhu'u ialah khabar atau hadis al maudhu'u yang dibuat atau dipalsukan. Jadi nanti disebut dengan al khabarul maudhu'. Khabarul maudhu' ini adalah hadis maudhu' atau hadis palsu karena dibuat oleh seorang rawi.
Alama sesuai apa fi hadhil aksami di dalam bagian-bagian ini min bayanin dari penjelasan wa tafsilin dan perincian yutlabu yang dicari apa bayan wa tafsil fil mutawwalati di dalam kitab-kitab yang panjang lebar pembahasannya wa fi ilmi mustalahil hadis dan di dalam ilmu mustalahil hadis. Jadi tentang hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif, hadis maudhu ini banyak perincian dan penjelasannya. Cuman ini memiliki ilmu tersendiri yang disebut dengan ilmu mustalahul hadis. Ini untuk perincian dan penjelasan lebih detailnya ini harus dipelajari di dalam ilmu mustalahul hadis. Fa in sahha maka apabila sahih khabarul ahadi apa hadis ahad aujaba maka mengharuskan apa khabarul ahad al-amala pada mengamalkan. Artinya apabila khabarul ahad ini dinilai sahih maka hadis hadis ahad ini wajib diamalkan, harus diamalkan. Lal ilmah tidak keyakinan. Artinya khabarul ahad ini hanya mengharuskan untuk diamalkan dan tidak mengharuskan untuk diyakini kebenarannya. Nah ini, maksudnya diyakini itu bahwasanya ini dipastikan kebenarannya ini tidak. Ya. Kenapa? Lihtimalil khoto'i karena mungkinnya salah fihi di dalam khobaril ahad. Karena khobaril ahad ini masih memiliki kemungkinan untuk salah. Wa kadzalika dan ialah seperti itu khobarul ahad ma adapun sesuatu hakamna yang menghukumi siapa kita bidhafihi dengan lemahnya ma fa innama maka hanya saja huwa adapun ma hakamna hukmun atau hukmuna ini langsung ke masdar dari hakamna ini fa innama maka hanya saja huwa adapun hukmuna hukmun ialah penghukuman ala zahirihi atas zahirnya ma wa yufidu dan berfaidah apa hukmuna azdhanna pada dugaan kuat bi adami sihhati dengan tiadanya sahih tidak sah tidak sahih lal ilma tidak meyakinkan tidak keyakinan atau tidak kepastian bihi ini insyaallah yang lebih tepat bihi ini lal ilmah tidak kepastian atau keyakinan bihi ai bi adamis sihah dengan ketiadaan sahihnya lihtimali sidki karena mungkinnya benar fihi ya karena mungkinnya benar fihi di dalam ma hakamna bi fihi ini fihi di dalam ma. Nah, begitu juga di dalam hadis dhaif. Hadis dhaif itu ya ini boleh diamalkan. Boleh diamalkan hadis dhaif itu. Kenapa boleh diamalkan? Karena masih ada kemungkinan benar di dalam hadis dhaif. Karena penghukuman kita bahwasanya hadis ini dhaif itu bersifat dzon, tidak meyakinkan, tidak bersifat pasti. Nah ini ya. Dan masih ada kemungkinan untuk benar. Karena itu hadis dhaif itu adalah hadis yang masih boleh untuk diamalkan. Wal khabaru dhaifu dan adapun hadis yang dhaif, yang lemah, yu'malu ialah diamalkan bihi apa dengan al khabaru dhaif fi fadailil a'mali di dalam fadailil a'mal fi fadailil a'mali di dalam keutamaan-keutamaan perbuatan-perbuatan ittifaqon dengan kesepakatan para ulama bisyurutin dengan beberapa syarat. Jadi hadis dhaif itu boleh diamalkan di dalam fadailul a'mal dengan beberapa syarat. Khilafan dengan menyelisihi
lima terhadap sesuatu yaquluhu yang berkatahu terhadap man siapa orang la ilma yang tidak ada apa ilmu indahu di sisi man. Berbeda dengan sebagian orang yang mengatakan bahwasanya hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan. Nah, ini ya. Ini banyak beredar sekarang itu. Ini hadisnya dhaif, ini hadisnya dhaif. Seakan-akan kalau hadis dhaif itu secara total, secara absolut harus tidak diamalkan, harus dibuang. Seakan-akan bilang begitu ya. Padahal menurut kesepakatan ulama, hadis dhaif itu boleh diamalkan terutama di dalam fadhilul amal dengan beberapa ketentuan, dengan beberapa syarat. Apa syaratnya? Wahadhihi syurutu dan adapun beberapa syarat ini hiya hadhihi syurut ayyakuna ialah ada apa al khabaru dhaif fi fadailil a'mali ialah di dalam keutamaan perbuatan. Yang kedua, ayyan dari jamasu apa al khabaru dhaif tahta aslin amin di bawah dalil, asal ini artinya dalil atau dasar, tahta aslin di bawah dalil atau dasar amin ya umum min usuli syariati dari dalil-dalil syariat. Yang ketiga, alla yatanaha dha'fuhu. Ialah tidak fatal. Ya tanaha ini fatal artinya. Maksudnya fatal ya. Terjemahan Indonesianya aslinya bukan fatal. Mencapai level puncak. Lemahnya itu mencapai level puncak. Artinya fatal. Alla yatanaha tidak fatal. Dha'fuhu apa lemahnya al-khabaru dhaif. Artinya lemahnya al-khabaru dhaif itu tidak fatal. Artinya tidak sampai pada maudhu. Tidak sampai pada maudhu. Yang keempat, alla ya'taqida tidak meyakini rawihi siapa orang yang meriwayatkan al-khabaru dhaif sunniyatahu terhadap kesunnahannya al-khabaru dhaif. Ini adalah 4 syarat dari hadis dhaif itu agar bisa diamalkan. Jadi hadis dhaif itu meskipun hadisnya dhaif bukan berarti itu langsung dibuang, langsung tidak diamalkan, tidak. Sekarang musonif di sini menyajikan tentang syarat-syarat dari hadis sahih. Syurutul hadis sahih ialah syarat-syarat hadis sahih. Wa innama dan hanya saja yasihu sahih. Al hadisu apa hadis disyurutin dengan beberapa syarat. Ia adapun syurut ittisalis sanadi ialah bersambungnya sanad min awalihi dari awal sanad ila muntahahu sampai puncak as-sanad atau akhir as-sanad. Yang kedua, al-huluwi minasyududi. Al-huluwu minasyududi, kosong minasyududi dari syudud. Syudud ini biasanya di dalam ilmu mustalahul hadis, ilmu mustalahil hadis diterjemahkan dengan kejanggalan. Al-huluwu kosong minasyududi dari kejanggalan. Tapi apa itu yang dimaksud dengan syadz? Ini pembahasannya panjang sekali di dalam ilmu mustalahil hadis. Yang ketiga, al-hulu kosong minal illati dari cacat al-qadihati yang al-qadihah ini artinya yang merusak ya. Al-hulu kosong minal illati dari cacat al-qadihati yang merusak. Ayyakuna ruwatu ada arruwatu apa para perawi udulan ialah adil atau berintegritas dhabitina yang akurat mereka semua. Artinya akurat ini adalah akurat di dalam hafalannya atau akurat di dalam tulisannya. Karena dhabit ini ada yang nanti disebut dengan dhabtus sadri yaitu hafalannya kuat, ada yang disebut dengan dhabtul kitabah. Tulisannya itu teliti, tulisannya itu akurat ya. Jadi dhabitina ini adalah mereka yang akurat, baik akurat di dalam hafalannya, artinya hafalannya kuat, atau akurat di dalam tulisannya, artinya tulisannya ini cermat dan teliti. Ini adalah
4 syarat agar hadis itu disebut sebagai hadis sahih. Biasanya di dalam ilmu mustalahil hadis, hadis sahih ini syaratnya ada 5. Nah, cuman ini dipecah. Ini ya. Ini di nomor 4 ini disatukan. Biasanya ini dipecah. Kalau dipecah menjadi 5, yaitu ayyakunar ruwatu udulan. Dan yang kelima adalah ayyakunar ruwatu dhabitina. Cuman musonif di sini oleh musonif disatukan sehingga menjadi 4 syarat agar hadis itu disebut sebagai hadis sahih. Baik disebutkan 5 atau 4 ini esensinya sama ya, tidak ada perbedaan. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.